Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Kampung Batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan ini merupakan kampung tertua di kota Solo. Kali ini Liberty akan melaporkan tentang peta wisata Kampung Batik Laweyan. Nah, dari Tugu hitam ini atau Tugu titik Batik Laweyan. Nah, ini tugu titik nolnya dari Kampung Batik Laweyan. Ini kalau ke kiri dari Tugu Batik Laweyan ini, Tugu hitam ini ke kiri, ini semacam instagramable untuk foto-foto spot. Dari perempatan dari Tugu titik Batik Laweyan atau Tugu Ireng ini, jika ke kiri di situ banyak spot-spot foto. Terus selanjutnya ada semacam rumah tertua tahun 1758. Ini masih dari Tugu Ireng ini ke kiri. Terus selanjutnya dari Jalan Sidoluhur ini, nanti perempatan ke kanan ada Langgar Merdeka. Dari Langgar Merdeka kembali dari Tugu titik hitam ini, ada semacam pusat oleh-oleh batik atau showroom sepanjang Jalan Sidoluhur. Dari sepanjang Jalan Sidoluhur ini lurus Tugu titik hitam ini lurus ke barat atau lurus ke timur ini dikenal sebagai Jalan Sidoluhur. Kebetulan di sini pada saat Kesultanan Pajang Sultan Hadiwijaya abad 15, di sini juga dikenal sebagai Pasar Lawe atau Pasar Benang Lawe yang dipakai untuk dipintal untuk dibuat semacam kain. Itu hampir 500 tahun silam. Sekarang ini sekalipun pasar-pasar yang 500 tahun silam itu merupakan pasar yang sekarang dibangun semacam rumah-rumah kuno, ternyata juga di sini masih dikenal sebagai pasar tekstil. Artinya pengunjung wisata selain berwisata di Kampung Batik Laweyan bisa melihat showroom batik di sepanjang Jalan Sidoluhur ini. Ini ke arah barat dari Tugu titik atau Tugu hitam Laweyan ini, sampai sekitar 100 meter. Kembali ke arah timur juga sekitar 100 meter. Ini juga merupakan showroom dari Kampung Batik Laweyan, showroom batik. Sehingga bagi mereka para wisatawan yang datang ke Kampung Batik Laweyan ini, monggo bisa silahkan memilih beragam berjenis beraneka ragam batik-batik, baik itu sutra ataupun batik tulis atau batik cap. Dari Jalan Sidoluhur kembali ke titik Tugu hitam ini, ke arah barat, lurus ke barat, nanti ke kiri mentok. Di situ ada semacam wisata religi, yang di situ ada masjid tertua di kota Solo, Masjid Laweyan, masjid peninggalan Ki Ageng Henis Kesultanan Pajang atau sekitar tahun 1546. Juga di situ dimakamkan cikal bakal dari pendiri dinasti Mataram Islam, yaitu Ki Ageng Henis serta Ki Ageng Beluk, yang pada waktu itu sebelum menjadi Masjid Laweyan merupakan pura, itu saat itu dimiliki oleh beliau Ki Ageng Beluk. Begitu masuk Islam, pura tersebut diberikan kepada Ki Ageng Henis. Juga di situ pula di pesarian dalam Ki Ageng Henis
Di situ banyak sekali peninggalan makam-makam bersejarah keturunan dari Prabu Brawijaya V Majapahit. Tidak jauh dari titik Tugu Titik Hitam Kampung Batik Lawian ini, kembali berjalan ke arah barat sekitar 50 meter, belok ke kiri. Di situ nanti ada semacam bunker yang pada saat itu ratusan tahun silam dipakai untuk menyimpan harta kekayaan serta berlindung dari ancaman bahaya, baik itu ancaman bahaya perampokan ataupun pada saat itu kolonialis Belanda hingga Jepang. Kembali lagi ada lagi semacam situs Bandar Kabanaran. Kalau situs Bandar Kabanaran ini tepat dari titik Tugu Hitam ini ke kiri atau ke selatan sekitar 100 meter lah pas. Ini ada jembatan yang dulu sungai itu merupakan Bandar Kabanaran atau pelabuhan air di zaman Kesultanan Pajang atau Sultan Hadiwijaya atau yang lebih dikenal dengan Joko Tingkir. Nah, dan selain itu masih banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah tempo dulu yang usianya sudah ratusan tahun. Masalahnya keberadaan dari Kampung Batik Lawian yang tertua di kota Solo ini banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Bahkan di Kampung Batik Lawian ini ada semacam sejarah tersendiri dengan Keraton Kartasura Hadiningrat yang pada waktu itu masih dipegang seorang rajanya, Sinuwun Pakubono kedua Keraton Kartasura Hadiningrat, yang mengeluarkan sabdo Pendito Ratu, marah dengan mereka para saudagar kaya raya, saudagar batik di Kampung Lawian ini, lantaran Sinuwun Pakubono saat meminjam kudanya untuk mengungsi ke Ponorogo lantaran gegeran pecinan di Kartosuro. Peminjaman kuda tersebut oleh saudagar kaya raya yang ada di sepanjang Kampung Batik Lawian ini ditolaknya, dan marahlah beliau Sinuwun Pakubono kedua Keraton Kartasura Hadiningrat hingga mengeluarkan fatwa atau sabdo Pendito Ratu yang menyatakan tidak akan mungkin, tidak akan pernah kelak nanti anak cucu kami menikah atau dinikahi oleh orang-orang Lawian. Ternyata ratusan tahun silam, sekitar 1742 hingga sekarang ini menjadi kenyataan. Ternyata mereka baik itu orang Kampung Batik Lawian ataupun orang keraton yang dilanjutkan dari Keraton Kartasura Hadiningrat, selanjutnya dilanjutkan dengan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ternyata benar adanya. Hingga kini baik warga Lawian serta Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tidak ada yang saling menikahi dan dinikahi. Demikian informasi dari Liberty yang menyoal masalah wisata Kampung Batik Lawean dengan destinasi wisatanya, peninggalan heritage bersejarah, serta masalah batik. Di sepanjang jalan Sidoluhur ini, sekalipun rumah-rumah tempo dulu, tapi di dalamnya dijual masalah batik. Silahkan pengunjung bisa datang langsung ke Kampung Batik Lawian
di sepanjang Jalan Sidoluhur dan masuk ke dalam gang-gang ini juga diperdagangkan masalah batik. Ini termasuk rumah kuno yang juga siap melayani pengunjung masalah batik.